Apakah Anda pernah mendengar ungkapan menabung itu pangkal kaya? Orang yang masih menganut paham ini, mereka masih hidup mengikuti aturan uang yang sudah kadaluarsa. Di video ini, gue akan bahas tentang satu peristiwa yang kemudian memaksa seluruh orang di dunia untuk wajib beralih dari seorang penabung menjadi seorang investor atau pebisnis jika tidak mau jatuh miskin, apapun latar belakang profesinya. Bahkan, Lo Keng Hong, seorang investor kawakan yang biasa dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, mengatakan bahwa menyimpan uang di bank membuat kita miskin secara pelan-pelan karena nilai uang kita semakin hari semakin turun. Lalu, apa yang menyebabkan semua ini? Semua ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada mata uang dolar Amerika di tahun 1971. Oleh sebab itu, teman-teman, di awal video ini, gue akan bahas dulu apa yang membuat mata uang dolar Amerika menjadi mata uang yang sangat kuat di dunia. Dan mengapa negara-negara di seluruh dunia seolah-olah diwajibkan harus memakai mata uang dolar Amerika sebagai alat transaksi perdagangan global selama hampir satu abad ini. Ternyata, semua pengkondisian ini dimulai menjelang akhir Perang Dunia Kedua, persisnya di tahun 1944. Oke teman-teman, kita mulai ya. Pada tahun 1944, ada 44 negara di dunia yang berkumpul selama hampir satu bulan dalam sebuah konferensi di Amerika Serikat yang dikenal dengan Konferensi Bretton Woods. Dalam konferensi ini, negara-negara yang hadir sepakat menggunakan mata uang dolar Amerika yang dijaminkan emas sebagai mata uang perdagangan dunia. Sistem moneter ini kemudian dinamakan Sistem Bretton Woods. Salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya perjanjian Bretton Woods adalah kekacauan ekonomi global akibat Perang Dunia Kedua. Banyak negara hancur secara ekonomi, inflasi tinggi, produksi menurun, dan ketidakpastian nilai tukar untuk perdagangan global. Negara-negara yang terlibat dalam konferensi Bretton Woods ingin mempersiapkan sebuah tatanan baru yang mampu memulihkan kondisi ekonomi negaranya pada saat Perang Dunia Kedua berakhir. Dan untuk bisa mencapai hal ini, mereka butuh satu mata uang yang nilainya stabil dan kuat yang bisa mereka percaya sebagai mata uang transaksi global untuk menciptakan ekosistem perdagangan dan investasi internasional yang stabil di masa depan. Dan mata uang yang mereka sepakati adalah mata uang dolar Amerika. Apa alasannya? Karena pada saat itu, Amerika Serikat dipandang sebagai negara dengan ekonomi terkuat di dunia, punya industri yang utuh, dan menguasai 2/3 cadangan emas di dunia. Lalu, bagaimana caranya mereka membuat mata uang dolar Amerika tetap stabil? Caranya dengan menggunakan sistem nilai tukar tetap terhadap mata uang dolar Amerika, di mana tiap uang 35 dolar Amerika yang diterbitkan itu harus dijamin oleh 1 ons emas. Maka dari sejak tahun 1944 inilah mata uang dolar Amerika disepakati menjadi mata uang dunia, di mana setiap negara di dunia jika ingin melakukan perdagangan antar negara harus membayarnya dengan menggunakan mata uang dolar Amerika yang ditopang oleh emas milik pemerintah Amerika. Inilah alasan mengapa hampir semua negara di dunia kemudian berlomba-lomba mengumpulkan mata uang dolar Amerika sebagai cadangan devisanya sejak munculnya perjanjian Bretton Woods, karena mereka membutuhkannya untuk alat transaksi perdagangan global. Lalu ada yang bertanya, mengapa negara-negara ini tidak langsung saja menggunakan emas sebagai alat transaksi perdagangan internasional? Karena pada saat itu, membawa tumpukan uang kertas jauh lebih mudah, sangat liquid, dan praktis untuk melakukan perdagangan internasional antar negara dan lintas benua. Dibanding keliling dunia menenteng emas batangan yang berat dan resikonya terlalu tinggi. Masuk akal kan? Dalam pertemuan Bretton Woods juga disepakati untuk mempersiapkan lembaga keuangan internasional yang kita kenal dengan Bank Dunia dan IMF untuk menjaga stabilitas moneter dunia dan membantu rekonstruksi ekonomi negara-negara yang hancur. Jadi teman-teman, kira-kira inilah kisah yang melatar belakangi mengapa mata uang dolar Amerika menjadi mata uang yang sangat kuat di dunia. Sekarang gue akan jelasin bagaimana penerapan sistem Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Sejak tahun 1945 hingga tahun 1960-an, sistem Bretton Woods berjalan dengan sangat baik. Setiap uang dolar Amerika yang dicetak harus ada jaminan emas yang melandasi penerbitan uang tersebut.
Dan proses ini masih dijalankan dengan disiplin oleh pemerintah Amerika Serikat pada masa itu. Inilah mengapa pasca Perang Dunia Kedua, nilai uang dolar Amerika relatif stabil dan minim sekali terjadi inflasi. Pertumbuhan ekonomi dunia pun meningkat dengan cepat. Bahkan jumlah kelas menengah juga meningkat dengan sangat drastis. Beberapa ekonom menyebut periode ini sebagai masa emas dari sistem kapitalisme. Perjanjian Bretton Woods bisa berjalan dengan baik selama mata uang dolar Amerika masih kuat dan stabil. Dan salah satu syarat untuk bisa mempertahankan keadaan ini adalah pemerintah Amerika harus menjaga betul neraca perdagangan negaranya tetap surplus, jangan sampai defisit. Artinya, Amerika Serikat harus lebih banyak mengekspor barang-barang produksinya ke luar negeri dibanding mengimpor barang-barang dari luar masuk ke Amerika. Problemnya muncul menjelang akhir tahun 1960-an. Pada saat ini, Amerika Serikat menghadapi dua masalah besar. Yang pertama adalah Amerika mulai mengalami defisit neraca perdagangan, sesuatu yang terakhir kali mereka alami sekitar 100 tahun yang lalu. Amerika mulai lengah dalam mempertahankan dominasi industri manufakturnya. Ada dua negara yang paling hancur di saat akhir Perang Dunia Kedua, justru malah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia di masa itu. Dan dua negara ini menjadi pesaing terberat Amerika Serikat dalam perdagangan global. Dua negara ini adalah Jepang dan Jerman Barat. Barang-barang produksi Jepang dan Jerman yang kualitasnya bagus dan harganya murah mulai membanjiri pasar dunia, termasuk pasar Amerika. Produk kedua negara ini mengalahkan barang-barang produksi Amerika yang harganya mahal dan dinilai kurang kompetitif. Akibatnya, neraca perdagangan Amerika terus mengalami penurunan yang tajam di tahun 1960-an. Dan pada akhirnya, Amerika mulai mengalami defisit pada neraca perdagangan sejak tahun 1971 hingga sekarang. Masalah kedua adalah pemerintah Amerika mulai tergiur untuk mencetak uang baru melebihi pajak yang mereka pungut buat kebutuhan belanja negaranya, termasuk untuk membiayai perang Vietnam yang sangat mahal ongkosnya. Kondisi ini menciptakan inflasi yang tinggi yang menyebabkan nilai mata uang dolar Amerika makin melemah. Jumlah uang dolar Amerika yang dicetak oleh Bank Sentral Amerika dan yang beredar di dunia sudah terlalu banyak, melebihi kapasitasnya untuk bisa menjamin seluruh cadangan emas yang mereka miliki. Jika kondisi ini terus terjadi, akan makin sulit pula untuk mempertahankan mata uang dolar Amerika pada posisi nilai kurs yang telah disepakati dalam perjanjian Bretton Woods, yakni 1 ons emas dipatok nilainya seharga 35 dolar Amerika. Anda tahu apa yang terjadi kemudian? Mulailah terjadi krisis kepercayaan beberapa negara di dunia terhadap dolar Amerika. Fenomena ini ditandai dengan penukaran dolar Amerika secara besar-besaran oleh negara-negara Eropa pada masa itu. Bahkan Prancis pada awal bulan Agustus tahun 1971 sampai mengirimkan kapal tempurnya ke kota New York untuk memaksa pemerintah Amerika menerima sekitar 191 juta dolar Amerika yang mereka bawa untuk segera ditukarkan dengan emas. Praktis, cadangan emas yang dimiliki Amerika Serikat saat itu langsung berkurang drastis. Dan untuk mencegah hal yang bisa merugikan kepentingan Amerika ini agar jangan sampai terulang lagi, maka pada tanggal 15 Agustus tahun 1971, Richard Nixon selaku Presiden Amerika mengumumkan pembatalan sistem Bretton Woods secara sepihak. Pemerintah Amerika mengumumkan bahwa mereka melepaskan nilai dolar Amerika dari jaminan emas. Mereka tidak mau lagi menukarkan emas yang mereka miliki dengan uang dolar yang dimiliki oleh negara lain. Dari sejak saat itulah, uang dolar Amerika berubah menjadi uang fiat. Anda tahu apa itu uang fiat? Uang fiat adalah uang yang beredar yang tidak ditunjang atau didukung oleh sesuatu yang bernilai, kecuali janji pemerintah untuk menjamin uang tersebut. Dari sejak bulan Agustus tahun 1971 inilah, sistem moneter dunia mulai berubah dari sistem fixed exchange rate ke sistem floating exchange rate. Apa dampaknya ke negara kita? Jadi begini, karena uang dolar Amerika yang kini telah menjadi uang fiat adalah mata uang devisa terbesar negara kita, maka mata uang rupiah pun ikut terdampak menjadi uang fiat. Dampak ini juga berlaku terhadap mata uang negara-negara lainnya di dunia. Selama dolar Amerika masih didukung oleh jaminan emas, sulit untuk pemerintah mencetak uang sebebas-bebasnya.
Begitu dolar Amerika tidak lagi didukung oleh emas, mesin cetak di Bank Sentral Amerika mulai mencetak uang sebanyak-banyaknya. Dari sejak peristiwa inilah, penabung menjadi pecundang. Sejak uang kita menjadi uang fiat, kita harus bekerja lebih keras dan biaya hidup menjadi semakin mahal. Dari sejak tahun 1971 inilah, inflasi mulai terus menaik di hampir seluruh dunia dan makin tidak terkendali. Setelah Amerika membatalkan sistem Bretton Woods secara sepihak pada tahun 1971, kepercayaan dunia terhadap dolar pun ikut melemah. Sebagai negara adidaya yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia pada masa itu, Amerika tidak kehabisan akal. Pemerintah Amerika sadar bahwa mereka perlu segera mencari cara baru untuk memastikan dolar Amerika tetap menjadi mata uang utama dunia. Mereka harus mencari penopang baru agar permintaan global terhadap uang dolar Amerika tetap stabil dan tidak menurun. Akhirnya, pemerintah Amerika menggunakan minyak, komoditas yang paling penting yang dibutuhkan oleh seluruh dunia, sebagai pilihan paling strategis untuk mempertahankan dolar Amerika sebagai mata uang dunia. Awalnya, pemerintah Amerika bikin perjanjian kerjasama dengan Arab Saudi sebagai salah satu negara eksportir minyak terbesar di dunia. Arab Saudi sepakat untuk menjual minyak miliknya ke seluruh dunia hanya dalam mata uang dolar Amerika. Sebagai imbalannya, Amerika memberi dukungan investasi dan militer untuk keamanan Arab Saudi. Kesepakatan ini dikenal dengan Perjanjian Petrodolar. Perjanjian Petrodolar ini berlaku selama 50 tahun hingga tahun 2024. Langkah Arab Saudi untuk menerapkan kesepakatan petrodolar ini kemudian diikuti oleh seluruh negara-negara eksportir minyak yang tergabung dalam organisasi OPEC. Kesepakatan ini melahirkan sebuah sistem baru yang dikenal dengan sistem petrodolar. Contoh ilustrasi sederhana untuk menggambarkan sistem petrodolar itu seperti ini. Kalau Australia ingin membeli minyak dari negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC, mereka harus membelinya dengan menggunakan uang dolar Amerika, nggak bisa dengan mata uang lainnya. Sistem ini juga berlaku bagi negara-negara lainnya. Uang yang diterima dari hasil penjualan minyak ini pun kemudian dipakai oleh negara-negara pengekspor minyak untuk membeli surat obligasi milik pemerintah Amerika. Dari sejak tahun 1974 inilah hingga sekarang, Amerika menggunakan petrodolar untuk kembali menguatkan posisi mata uang dolar Amerika sebagai mata uang yang mendominasi dunia. Apa dampaknya buat kita masyarakat biasa oleh langkah Amerika meninggalkan sistem Bretton Woods? Sejak berakhirnya era sistem Bretton Woods, kita memasuki masa yang dinamakan era mata uang. Di era ini, penabung menjadi pecundang. Maksudnya bagaimana ya? Untuk Anda bisa memahami ini, Anda harus tahu dulu apa bedanya uang dengan mata uang. Uang itu adalah alat transaksi jual beli dengan nilai yang stabil dari waktu ke waktu. Uang itu jumlahnya terbatas, sama seperti emas. Inilah yang menyebabkan uang nilainya tetap tinggi. Ketika uang fisik masih dijaminkan oleh sesuatu yang bernilai real seperti emas dan perak, maka uang fisik tersebut pun masih bisa disebut sebagai uang. Inilah yang terjadi dengan uang kita saat sistem Bretton Woods masih berlaku. Lalu apa bedanya dengan mata uang? Kata mata uang dalam bahasa Inggris itu artinya currency. Currency berasal dari kata current, yang artinya arus. Kata currency itu artinya arus yang terus bergerak. Artinya, mata uang itu harus terus bergerak dan mengubah dirinya menjadi aset yang memiliki nilai intrinsik. Kalau berhenti bergerak, mata uang akan segera kehilangan nilainya, dan orang tidak mau lagi menerimanya sebagai alat transaksi. Pertanyaannya buat kita sekarang, bagaimanakah dengan uang fisik yang kita gunakan sekarang? Tanpa sadar, apa yang dilakukan oleh Amerika dengan meninggalkan sistem Bretton Woods berdampak sekali terhadap mata uang negara-negara di dunia. Sistem petrodolar telah membuat pemerintah Amerika Serikat menjadi gegabah mencetak uang dolar Amerika sebebas-bebasnya demi kepentingan negaranya, meskipun uang dolar Amerika sudah kehilangan nilainya sejak tidak lagi didukung oleh emas. Dampak ini kemudian menyebabkan sebagian besar mata uang negara-negara yang menyimpan uang dolar Amerika sebagai cadangan devisa mereka ikut tergerus nilainya. Inilah yang kemudian membuat Amerika Serikat dari sejak tahun 1971
telah menjadi negara pengekspor inflasi ke banyak negara-negara di dunia, termasuk ke negara kita. Sejak tahun 1971, mata uang rupiah telah berubah dari sebuah uang menjadi sebuah currency atau uang fiat. Uang fiat adalah mata uang yang harus terus bergerak mengikuti arus dan harus dikonversi menjadi aset yang memiliki nilai yang stabil atau terapresiasi. Contohnya seperti emas, perak, tanah, rumah, atau saham. Inilah mengapa sejak tahun 1971, setiap orang di dunia, apapun profesinya, berada dalam kondisi dipaksa untuk beralih dari menabung menjadi seorang investor atau pebisnis. Karena inilah satu-satunya cara untuk mengelola uang Anda agar tidak sampai tergerus nilainya oleh inflasi dan membuat Anda jatuh miskin. Dan Anda tahu nggak apa yang paling mencurigakan? Yang pertama adalah peristiwa tentang perubahan sistem moneter global di tahun 1971 ini tidak pernah diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi. Lalu yang kedua adalah pelajaran tentang cara menjadi seorang investor dan entrepreneur itu pun tidak pernah masuk dalam kurikulum pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi. Jadi, bagaimana mungkin masyarakat dunia bisa siap menghadapi dampak dari perubahan sistem moneter dunia yang terjadi di tahun 1971 jika mereka sendiri tidak pernah disadarkan tentang semua peristiwa ini? Tapi gue menduga kondisi pembiaran ini memang sengaja didesain oleh para elit global. Anda tahu nggak apa tujuannya? Supaya kita tetap hidup miskin dan tidak bisa meniru permainan mereka dalam membangun kekayaan di era aturan uang yang baru. Gue termasuk orang yang terlambat memahami aturan baru tentang uang yang berlaku di dunia saat ini. Minimnya pengetahuan tentang hal ini membuat banyak orang, termasuk gue sendiri, mengalami kesulitan dalam mengelola uang secara efektif. Inilah alasan mengapa gue bikin video ini, supaya Anda, apapun latar belakang profesi Anda, jangan cepat puas hidup hanya dari mengandalkan gaji yang Anda terima sebagai karyawan. Di era mata uang ini, Anda wajib belajar bagaimana cara menjadi investor atau pebisnis. Dan ini bukan pilihan. Karena inilah satu-satunya cara untuk kita bisa hidup dalam realita dunia saat ini, di mana kita harus cepat beradaptasi mengikuti sistem uang yang berlaku sejak tahun 1971 hingga sekarang. Oke teman-teman, itu saja dari gue. Semoga video gue ini bermanfaat ya. Jika Anda suka dengan video gue, tolong di-share dan di-subscribe ya. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.